Kami kembali membahas masih seputar persidangan pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Bang Roni, saya kembali ke Anda. Romer tadi mengaku mengubah BAP-nya itu berkali-kali karena takut dengan Sambo. Apakah ada teror atau intimidasi dari Sambo kepada para ajudan untuk mengikuti skenario tembak-menembak? Iya Mbak Sylvia, bahwa saudara Romer ini saya sempat mendengar ya bahwa memang mendapatkan teror. Sehingga dia khawatir terhadap dirinya, terutama keluarganya. Itulah yang membuat saudara Romer ini awalnya itu takut berkata jujur ya. Karena sebelumnya ketika FS ini belum dipecat, itu masih sangat dirasakan ya intimidasi pada saksi-saksi. Teror seperti apa Bang Roni? Ya dalam proses penyidikan ya, tetapi dalam proses ketika dia memberikan kesaksian itu ada satu kejadian, tetapi itu belum belum disampaikan secara ini ya, tetapi dia merasakan bahwa ada teror terhadap dirinya. Teror yang sampai mengancam nyawa atau bagaimana, Bang Roni? Dia sampaikan seperti itu, Mbak Sylvia. Jadi karena apakah itu juga dialami oleh Icat? Kalau Icat ketika pasca mengaku langsung memang benar-benar dijagain ya. Tapi sebelum dijagain mengaku? Oleh Brimob. Tapi kalau sebelum mengaku apakah juga merasakan teror atau intimidasi dari Sambo? Iya Mbak Sylvia, pasti kan tahu situasinya bahwa ajudannya banyak, kemudian situasinya waktu itu kan polisinya polisi ya. Kalau disampaikan oleh yang penyidik dari Polres Jakarta Selatan bahwa bintang 2 itu banyak, tetapi bintang 2 untuk propam ini cuma satu, yaitu Kadif Propam. Jadi bisa dirasakan bahwa ketakutan itu seperti bagaimana ya, bahwa memang ada hal-hal yang menakutkan kan, maksudnya dalam proses ini ketika pasca mereka mengaku kan, itulah yang menjadi kekhawatiran untuk para saksi ini kan. Baik, Bang Martin, sekarang itu posisinya seperti Icat dan Romer karena kesaksian mereka mirip ya, berkesesuaian. Icat dan Romer melawan keterangan para ajudan dan ART lainnya. Menurut Anda apakah memang hanya Romer yang bisa dipercaya, yang berkata jujur dalam kasus ini? Ya, jadi gini, kalau Romer saya pikir ya dari cara menjawab juga sudah clear ya. Memang lebih banyak jujurnya. Kalau untuk ADC yang lain, ada jujurnya, tapi ada juga seakan-akan membangun satu jalan keluar yang disesuaikan dengan metode pembelaan dari para terdakwa ini. Ya, sesuai yang saya sampaikan sebelum-sebelumnya bahwa sekarang ini mereka ini sedang mencoba untuk merusak ataupun menghancurkan karakter anak dari klien saya. Nah ini yang menurut saya ya terlalu kejam. Orang yang sudah meninggal itu dianggap tidak baik. Padahal pada saat masih hidup dia menjadi orang kepercayaan. Orang kepercayaan seperti apa? Pada saat Ferdi Sambo mau merayakan hari jadi pun yang disuruh membelikan tumpeng siapa? Joshua. Yang dikatakan spesial yuar itu siapa pada saat ulang tahun Joshua? Yang disuruh nyetrika baju anak-anaknya siapa? Joshua. Ya, yang jadi ajudan bahkan dipoto di samping Pak Ferdi Sambo itu siapa? Joshua. Jadi terlalu aneh saya bilang kalau misalkan Joshua pasca meninggal justru dituduh yang tidak-tidak, temperamental lah, berkepribadian ganda lah. Saya duga jangan-jangan para penasihat hukumnya ini yang memiliki kepribadian ganda gitu loh dalam hal ini. Demikian. Oke, kita akan bahas lebih jauh soal itu ya Bang Martin, tapi sebelum itu saya ingin putarkan terlebih dahulu. Ada pernyataan dari penyidik Polres Jakarta Selatan pada persidangan minggu lalu, kita simak bersama. Saya tanyakan kepada mereka para saksi, ini siapa yang nembak? Kemudian Richard menjawab, saya komandan yang menembak. Kemudian karena saya masih ragu, saya bawa Richard mengarah ke arah almarhum pada saat itu. Kemudian saya tanyakan, kamu menembak dari posisi mana? Siap di tangga komandan, antara lantai 1 dan 2, posisi di sebelah sini. Bagaimana cara kamu menembak? Seperti ini komandan. Lalu kamu lihat almarhum posisi nembak dari mana? Dari sini komandan.
Jadi pertanyaan-pertanyaan saya memang pada saat itu mohon izin itu keras yang mulia. Dan menyecar banyak pertanyaan karena saya masih ingin memastikan apakah peristiwa ini benar. Oke, ditanyai penyidik pasca kejadian dan Icat langsung menjawab itu tembak-menembak. Bang Roni, skenario tembak-menembak itu sebetulnya disiapkan sebelum Yosua ditembak atau setelah penembakan Yosua? Belum, Mbak Sylvia. Skenario tembak-menembak itu klien saya menerima perintah kemudian disampaikan skenario itu di Saguling lantai 3. Jadi Sudah itu dari Saguling disampaikan lantai oleh Ferdi Sambo kepada klien saya bahwa nanti nih kamu tembak, jadi ada tembak menembak, itu sudah dirancang dari rumah Saguling, Mbak Sylvia. Oke, jadi di Dan Saguling. ditegaskan dengan dibawanya pistol HS tersebut dan digunakan. Betul, Ya. betul. Kemudian Oke, jadi di HS Saguling kan itu diserahkan perintah HS, terhadap kemudian Icat menyerahkan adalah kotak satu perintah untuk membunuh Yosua. Kemudian kedua, senjata Yosua diserahkan kepada Sambo. Dan yang ketiga, skenario tembak-menembak juga disusun pada saat Icat dipanggil Sambo di rumah Saguling ya, Bang Roni? Betul, Mbak Sylvia. Betul. Itu sudah terkonfirmasi, sekarang saya ingin mengonfirmasi hari ini terdakwa Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf. Bang Martin, berulang kali kuasa hukum dari Ricky Rizal dan juga Kuat Ma'ruf itu membantah kalau klien mereka, bukan membantah ya, mereka mengaku tidak tahu kalau Sambo itu ikut menembak Yosua atau tidak. Dalihnya macam-macam, kalau Ricky Rizal dibilangnya ke distract HT dari Romer, kemudian kalau Kuat katanya shock kemudian pegang kompor di rumah Duren 3. Kalau menurut Anda apakah Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf itu masuk akal tidak melihat Sambo itu ikut menembak Yosua? Oke, kasih waktu saya 1 menit ya. Makasih. Ricky Rizal saya sudah pernah bahas. Jadi Ricky Rizal itu sebenarnya memiliki privilege, dia memiliki kedekatan yang sangat dekat dengan Ferdi Sambo karena dia adalah ajudan yang awal-awal bekerja kepada Ferdi Sambo. Bahkan pada saat Ferdi Sambo menjadi Kapolres di Brebes. Nah, oleh karena itu dia memiliki keleluasaan untuk menolak perintah Ferdi Sambo. Di samping sisi kemanusiaan dia yang mengatakan bahwa dia tidak bisa secara mental menembak Joshua. Nah, namun privilege itu tidak dia gunakan ya untuk setidak-tidaknya memberi sinyal kepada Richard ataupun kepada Joshua agar melarikan diri ya. Nah, namun jika dikaitkan dengan tidak menembak, saya justru menduga ya sisi kemanusiaan dia ini yang membuat dia terkurung sehingga dia tidak enak ya melibatkan ataupun dengan menyampaikan yang sebenarnya ya sehingga berdampak kepada kerugian ataupun kebenaran ya yang bisa saja memperberat hukuman ataupun menghukum bekas majikan yaitu Ferdi Sambo. Nah, kalau mengenai Kuat ya, kalau mengenai Kuat ini saya lihat ya mungkin dari dalam pribadi dia mau jujur. Nah, namun bagaimana dia mau jujur kalau dia didampingi oleh penasihat hukum yang sama ya dari tim yang sama yang membela terdakwa Ferdi Sambo dan juga Putri Chandrawati yang diduga sebagai otak dari kejahatan ini. Ya, pasti dia ditekan oleh penasihat hukumnya gitu loh. Bahkan pada salah satu pembicaraan dia mengatakan bahwa apa yang disampaikan Kuat itu sudah yang sebenar-benarnya. Kalau saya sih nggak yakin. Karena apa yang disampaikan Kuat itu belum yang sebenar-benarnya. Kenapa belum sebenar-benarnya? Karena dia dikondisikan ataupun diduga digiring bahkan oleh penasihat hukumnya sendiri yang masih satu rekanan ataupun masih secara bersama-sama dalam kesempatan-kesempatan sebelumnya bersama-sama dengan tim Arman Hanis dan rekan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Martin Lukas Simanjuntak dan juga Bang Roni Talapesi sudah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini. Pemirsa